Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 29 Juni 2023 dengan judul Kristus akan bersukacita atas mempelainya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 62 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan melangsungkan pernikahan yang pertama. Dengan demikian lembaga pernikahan itu berasal dari kalib alam semesta. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan yang dicatat di dalam buku Ibrani 13 ayat yang keempat. Itu adalah salah satu pemberian Tuhan yang pertama kepada manusia. Dan itu adalah salah satu dari dua lembaga yang sesudah kejatuhan ke dalam dosa, dibawa oleh Adam keluar dari pintu gerbang Firdaus. Bila mana prinsip-prinsip ilahi ditaati dan diperhatikan dalam hubungan ini, maka pernikahan adalah satu berkat. Itu akan menjaga kesucian dan kebahagiaan manusia. Itu akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial manusia. Itu akan meninggikan keadaan jasmani, pikiran, serta moral. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 38. Ia yang memberikan Hawa kepada Adam sebagai penolong yang setara, melakukan mujizatnya yang pertama pada pesta nikah. Di rumah pesta itu, di mana para sahabat dan kaum kerabat sedang bergembira, Kristus memulai pelayanannya untuk umum. Dengan demikian ia menyetujui pernikahan dan mengakuinya sebagai satu lembaga yang dibentuknya sendiri. Ia mengurapi laki-laki dan perempuan supaya dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus, untuk mengasuh keluarga yang para anggotanya yang dimahkotai dengan kemuliaan harus diakui sebagai anggota-anggota keluarga sorgawi. Kristus menghormati hubungan pernikahan dengan menjadikannya juga sebagai lambang hubungan antara dia dengan umat tebusannya. Ia sendiri pengantin laki-laki itu, sedang pengantin perempuan ialah jemaat. Tentang siapa sebagai pilihannya, ia katakan, engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Disalin dari buku Hidup yang Terbaik, halaman 335. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini, memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Tuhan melangsungkan pernikahan yang pertama. Dengan demikian lembaga pernikahan itu berasal dari kalib alam semesta. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gerejawi dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang memberikan waktu dan tenaga mereka untuk melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond, yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan hikmat sorga, dia dapat menuntun semua para tim medis, para pekerja yang melayani di Rumah Sakit Advent Palangkaraya, dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami berdoa untuk kegiatan Pathfinder Kampore yang sedang berlangsung saat sekarang ini. Tuhan berkati semua para pembina, Tuhan berkati semua para instruktur, dan juga para peserta. Biarlah dengan Kampore Pathfinder yang ketiga ini, akan memberikan berkat rohani bagi anak-anak Pathfinder untuk mereka juga menjadi berkat dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan. Tuhan berkati mereka agar mendidik anak-anak untuk memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka masing-masing. Kami juga tidak lupa mendoakan para pendengar yang setia dimanapun mereka berada, yang berulang tahun saat ini. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih dan mengandalkan Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.